Nama saya Dina. Saya dari program studi guru kelas MI. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik yang akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pengertian perkembangan fisik dan motorik peserta didik. Yang kedua, karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Dan yang keempat adalah implementasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian perkembangan. Perkembangan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu perkembangan fisik dan perkembangan psikomotorik. Perkembangan sendiri adalah bertambahnya kemampuan atau skill, struktur, dan fungsi tubuh secara lebih kompleks sebagai proses hasil pematangan. Perkembangan fisik sendiri menurut Thomson dan Kuhlman ada 4 aspek. Yang pertama yaitu sistem saraf. Sistem saraf yang mempengaruhi kecerdasan dan emosional dari peserta didik. Yang kedua adalah yaitu kemampuan otot-otot, dan yang ketiga adalah kelenjar endokrin, dan yang keempat adalah struktur atau fisik tubuh, yaitu misalnya tinggi badan, berat badan. Yang kedua adalah perkembangan psikomotor, yaitu perkembangan mengontrol gerakan tubuh antara saraf dan pusat otot tersebut, yaitu terdiri dari 2, yaitu keterampilan motorik halus dan keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik halus misalnya gerakan menulis, menggambar, melempar bola. Yang kedua yaitu keterampilan motorik kasar, misalnya melompat, berjalan, berlari. Kemudian poin yang kedua yaitu karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Terdiri dari 2, yaitu perkembangan fisik dan perkembangan psikomotorik. Perkembangan fisik dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan fase usianya. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis kelamin, yaitu terdiri dari perempuan dan laki-laki. Untuk perempuan, perubahan yang terjadi misalnya menstruasi, perubahan bentuk tubuh. Untuk laki-laki misalnya perubahan bentuk tubuh, suara lebih besar, badan lebih bidang, ya. Kemudian untuk berdasarkan rentang usia atau fase usianya, perkembangan fisik yaitu terdiri dari masa kanak-kanak usia 0 sampai 5 tahun. Yang kedua, masa anak-anak usia 5 sampai 11 tahun. Masa anak-anak usia 8 sampai 9 tahun. Masa anak-anak usia 10 sampai 11 tahun. Masa remaja dan masa dewasa. Untuk perkembangan psikomotorik yaitu terdiri dari beberapa fase, yaitu masa anak usia 3 tahun, masa anak usia 4 tahun, masa anak usia 5 tahun, dan masa anak usia 6 sampai 12 tahun, dan terakhir adalah pada masa remaja. Kemudian poin yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik, yaitu terdiri dari 2, yaitu perkembangan fisik dan perkembangan psikomotorik. Yang pertama, perkembangan fisik yang mempengaruhi adalah keluarga, kemudian makanan yang bergizi, gangguan emosional, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kesehatan, bentuk tubuh, dan pertumbuhan dan perkembangan syaraf. Kemudian pertumbuhan otot, dan perubahan dan perkembangan kelenjar endokrin, dan terakhir adalah perubahan struktur jasmani. Dan yang terakhir yaitu perkembangan psikomotorik, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, pola asuh orang tua. Yang kedua, gen orang tua. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Dan yang keempat adalah interior ruang belajar.
Dan untuk yang terakhir yaitu implementasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Untuk itu diperlukan cara memahami agar implementasi tersebut dapat diterapkan dengan baik kepada peserta didik. Caranya yaitu dengan menghargai perbedaan individual anak. Yang kedua, makanan bergizi. Peran serta orang tua dalam menyediakan makanan yang bergizi. Yang ketiga adalah media pembelajaran. Media pembelajaran harus menarik dan bervariasi. Yang ketiga adalah menstimulasi peserta didik tersebut. Yang keempat adalah lingkungan pendidikan. Dan yang terakhir adalah permainan yang merangsang perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Demikian penjelasan peta konsep perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.